teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya Joy di Naiwarata Family. Kali ini saya kembali dengan pembahasan tentang panic attack, anxiety disorder ataupun serangan panik. Yang di konten-konten sebelumnya juga mungkin teman-teman sudah banyak untuk menyaksikan dari apa menjadi kesaksian saya di sebelum-sebelumnya, dan kali ini juga saya akan menceritakan hal-hal yang saya alami di akhir-akhir ini, dan itu mungkin akan membantu teman-teman juga dalam pengobatan. Teman-teman, saya sudah ada konsultasi cerita-cerita sedikit tentang teman-teman kita juga yang sama, yang mengalami serangan panik, yang mengalami penyakit pikiran ini. Dan di akhir cerita itu mereka katakan bahwasanya penyakit ini adalah sesuatu, memang bukan penyakit instan untuk sembuhnya. Kita harus memiliki banyak waktu untuk bisa memang sembuh total, ya. Dan mereka katakan ada yang mereka katakan 1 tahun dan bahkan sampai 1,5 tahun untuk bisa lepas dari penyakit ini, ya. Jadi teman-teman yang merasakan serangan panik, panic attack, ya, saran saya, ya, kurangi bekerja melalui banyak berpikir sampai stres, ya banyak menghayal, banyak bermain alat-alat gadget, alat komputer. Itu yang akan membuat teman-teman akan semakin susah untuk menghilangkan serangan panik ini. Karena secara logikanya seperti saya katakan tadi, penyakit inilah penyakit pikiran, ya. Jadi di akhir-akhir ini saya kembali lagi bekerja menggunakan laptop dan komputer, laptop dan HP. Saya sering menggunakannya, akhirnya yang dulunya dada saya sering sesak, sering berdebar-debar, lalu perut sakit, ya, perasaan kita lemas seperti mau pingsan, sekarang berubah. Kepala saya yang sering tegang kalau saya melihat komputer terlalu lama, melihat HP terlalu lama, melihat HP sebentar saja atau laptop sebentar saja, saya langsung pening dan kepala tegang. Saya tidak tahu ini apakah memang paniknya atau memang sesuatu terjadi di saraf atau di kepala saya, ya. Jadi saya sudah berencana untuk pergi untuk di waktu dekat ini untuk ke dokter spesialis saraf untuk cek dulu supaya lebih memastikan lagi, ya. Jadi ini bisa kembali lagi memang karena saya terlalu banyak menggunakan alat-alat gadget. Saya balik lagi, kalau di sebelum-sebelumnya saya sudah merasakan ada sesuatu peningkatan untuk kesembuhan, tetapi di akhir-akhir ini saya lihat saya sudah kembali lagi dan ada sedikit yang agak berbahaya. Itu badan saya kadang seperti kejang dan kepala tegang dan leher juga tegang, teman-teman sekalian. Dan itu yang membuat saya merasakan ini harus dicek kembali, ya. Cek kembali. Jadi teman-teman juga yang ada di manapun kalian saat ini berada, ya, yang mungkin merasakan penyakit yang saya rasakan ini, boleh, kalau yang penting seperti yang saya katakan, jangan langsung katakan itu serangan panik kalau tidak cek terlebih dahulu ke dokter, ya. Cek jantung, rekam jantung, tiroid, ya, lalu cek darah, sehingga itu memastikan memang benar-benar dari psikis kita, ya. Jadi ketika teman-teman sudah cek, ya, seluruh tubuh, pastikan memang benar-benar sehat secara badani, berarti tinggal pengobatan dari pikiran, teman-teman sekalian. Jadi kalau saya sudah katakan saya sudah cek semua, memang yang belum saya ke dokter saraf, dan saya sudah katakan tadi di waktu dekat saya akan pergi ke sana. Tapi satu hal yang
seperti saya katakan di awal tadi, harus memang benar-benar fight. Artinya benar-benar fight ini bukan kita terlalu memikirkan penyakit itu, bukan. Tetapi kita yang biasanya bekerja terlalu lama di komputer, terlalu banyak duduk, terlalu banyak sesuatu hal yang tidak menggerakkan badannya, sekarang ubah setiap hari kalau boleh olahraga minimal 30 menit. Terus yang kedua, makan makanan yang sehat. Yang ketiga, gerakkan badan teman-teman. Sehingga tubuh kita ini terbiasa bergerak, aliran darah lancar, ya, pikiran juga bisa plong karena tidak banyak memikirkan sesuatu hal, menghayal ataupun memikirkan pekerjaan yang menumpuk, ya. Sehingga pekerjaan-pekerjaan inilah yang membuat pikiran kita semakin stres, ya. Lalu teman-teman sekalian, yang saya lakukan walaupun memang daerah ini saya katakan kembali lagi, tapi bukan berarti saya menyerah. Begitu juga dengan teman-teman. Datangnya penyakit itu, datangnya sesuatu yang Anda rasakan itu bukan membuat kita itu menjadi menyerah. Tetap semangat, tetap lalui hari-hari teman-teman. Bahwasanya ingat, di masa muda ini harus kreatif, harus bisa melakukan yang terbaik, sehingga ketika melakukan yang terbaik, saya percaya dan yakin kita bisa lalui penyakit ini, tapi juga dengan dibarengi oleh berkat-berkat Tuhan yang akan menyokong kehidupan kita masing-masing. Harapan saya sama seperti biasanya, doa saya sama seperti biasanya, teman-teman sembuh, saya juga sembuh, kita sama-sama sembuh, sehingga kita terlepas dari sesuatu gangguan kecemasan ini, gangguan kepanikan ini, ya, anxiety disorder ini, sehingga kita kembali ke dunia yang keseharian kita yang benar-benar flow tanpa ada sesuatu masalah. Ingat, kita bisa dan kita pasti sanggup dan menang untuk melawannya. Oke, sekian dari saya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. God bless us. See you next time. Bye-bye.